Semua catatannya kan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya kan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap. Ya, gue pengacara asli berpikir pakai otak. Ya, Pak Ahok bersih begitu lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur. Ya, makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Bang Andre ini punya komentar yang cukup keras, mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina. Di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid. Berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo. Pak Ahok laporkan ke KPK, ke polisi, dan Kejaksaan Agung. Ya, laporkan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih tahu ini ya. Saya agak emosi soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti
bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris, ya. Itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden, yakin saya. Nggak akan ada, atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia, golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang, dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu, dan hanya satu. Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda kan menanyakan apa fungsi saya. Saya sudah lakukan. Sebagai komod. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mana nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong, kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin loh. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya dari Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Aku kok malah greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan. Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya doh dia itu berkomentar seperti itu. Ayo coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membongkar bobroknya perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dia mencari makan untuk anak istrinya. Dia pasti mikir-mikir, Pak. Kalau nggak dikucilkan atau diberhentikan, itu sudah pasti, Pak. Begitu juga dengan Pak Ahok. Sekarang dia sudah tidak menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Dia tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan apapun. Terus lapo, sampean sing sewot, sampean sing vokal, sampean sing kepanasan iku lapo, iku tanda tanya. Sampean punya tendensi, punya kepentingan apa? Yo, tanda tanya besar iku.